pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh berita mengenai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Nah waktu saya mendengar berita ini saya juga ikut merasa berduka ya, karena banyak sekali di dalamnya juga ada beberapa anak-anak kecil ya. Nah waktu saya mendengar berita ini saya langsung teringat ayat yang dikatakan oleh Ayub ya, bahwa manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ya, betapa singkatnya hidup manusia itu, betapa fananya hidup manusia itu. Ya, saya masih merasa bahwa waktu saya SMA kok baru saja ya, tahu-tahu saya sudah kepala 4 ya. Begitu cepat waktu itu berlalu ya. Dan kalau kita tidak melakukan sesuatu ya, kita pasti akan menyesal di akhirnya. Memang hidup ini dikatakan seperti sementara ya, seperti fana, tidak ada gunanya ya. Tapi kita mau membuat hidup kita ini berguna meskipun kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, kita mau mengisi hidup kita yang sementara ini dengan hal-hal yang bernilai kekekalan, yang suatu saat nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita mendapat upah yang kekal, mahkota yang kekal. Ya. Nah, ada sebuah cara ya yang bisa kita lakukan untuk kita mengisi hidup kita ini menjadi hidup yang berguna ya. Yang pertama tentu saja dengan kita mensyukuri hidup kita ini ya. Ada banyak sekali orang yang hidup menjalani hidupnya hari demi hari dalam ketidakpuasan, dalam persungutan ya, dalam perandai-andaian yang negatif. Maksudnya seperti ini, misalnya dia berandai-andai, kenapa saya gak tinggal di keluarga sana? Kenapa saya tidak menikah dengan orang ini? Kenapa saya tidak begini, saya tidak begitu, ya banyak sekali hal yang merasa tidak puas dengan hidupnya. Sehingga dia menjalani hidup itu terus energi itu dihabiskan untuk memikirkan hal itu, untuk bersungut-sungut, untuk mengomel. Energi dihabiskan di sana sehingga tidak ada waktu lagi untuk bersyukur, untuk memikirkan hal positif yang lainnya. Yang dia pikirkan hanyalah kekecewaan. Nah, kalau kita tidak hati-hati dengan hal ini, maka kita akan terbawa dalam kekecewaan, kita lama-lama akan menjadi pribadi yang meninggalkan Tuhan. Karena kita tidak mau menerima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadikan hidup ini bermakna, berguna, adalah seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dia berkata dalam Filipi 1 ayat 22 bahwa kalau dia hidup itu berarti dia bekerja memberi buah. Buah ini berbicara apa? Buah ini berbicara bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan kita hidup menjadi berkat untuk sesama. Nah, disinilah energi harus kita curahkan, bukan lagi pada persungutan atau ketidakpuasan ya. Tapi kita gunakan energi kita semaksimal mungkin untuk kita memberikan buah yang manis. Buah yang manis untuk Tuhan dan untuk sesama. Ya, pada masa-masa corona seperti ini ya, mungkin banyak orang yang berkata saya kok belum efektif berbuat ini, saya tidak efektif berbuat itu ya, tidak seperti dulu saya bisa maksimal melayani, saya bisa maksimal bekerja dan sebagainya ya. Tapi Tuhan ingin kita dalam keadaan apapun ya, termasuk dalam masa-masa seperti ini pun kita memaksimalkan hidup kita untuk justru masa-masa ini adalah masa-masa yang paling tepat untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Banyak-banyak membaca firman, banyak-banyak menyembah Tuhan. Itu akan menjadi
dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan ini adalah kesempatan yang sangat besar ya, untuk kita bisa menolong sesama kita ya, melihat sesama kita yang dalam keadaan kekurangan atau yang membutuhkan ya, kita bisa membuka tangan kita, mengulurkan tangan kita, sehingga kita menjadi berkat. Bahkan lewat kesaksian hidup kita ya, kita ini bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, pada pagi hari ini saya rindu kita sama-sama ya, kita sama-sama belajar dari firman hari ini, bahwa kita mau mempergunakan hidup kita secara maksimal. Meskipun hidup kita ini singkat, tapi pergunakan dengan maksimal. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur ya. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa hidup memberi buah untuk Tuhan dan untuk sesama. Maka percayalah, Bapak Ibu dalam keadaan yang sulit sekalipun, Bapak Ibu akan selalu diberkati, Bapak Ibu akan ditolong oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan, diberikan jalan keluar. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat kehidupan kami ini kami boleh memberi buah yang manis, baik untuk Engkau Tuhan maupun untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau jaga pelihara kami semua Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau pelihara, Engkau jaga dan lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.